Ya, kemudian drainasenya, kemudian padatnya bangunan, supaya ya kalau kumuh karena terlalu padat terlalu nempel, jadi tidak ada tempat hijau. Kemudian bagaimana penyediaan air bersihnya, sanitasinya gitu ya. Nah, jadi memang kalau PUPR kan untuk infrastruktur tentang drainase, jalan, lingkungan, dan air minum. Sebelum saya memulai, saya mesti kasih tahu Mbak Teresia. Ini kenapa saya mau diminta sama Mbak Teresia untuk berbagi inspirasi, karena background-nya saya itu adalah sekolah di teknik sipil, jurusan saya adalah teknik penyehatan dan lingkungan. Itu sebabnya yang dikerjakan oleh Mbak Teresia dan teman-teman yang lain itu yang saya pelajari di bangku kuliah. Saya memahami sekali, saya tahu sekali karena waktu saya masih the yellow jacket gitu ya, saya kuliahnya di Universitas Indonesia di Depok. Waktu kami sebagai mahasiswa untuk menciptakan produk, misalnya nih WC gitu ya, supaya mereka tidak buang air besar di kali, di sungai, sehingga mengganggu kebersihan air bersih gitu kan ya. Menciptakan tempat untuk BAB, buang air besar, itu kadang-kadang kalau tidak diiringi dengan edukasi yang mumpuni, yang pas, itu akan menjadi hanya sekedar pajangan, itu kloset, toilet, akan jadi pajangan di rumah, tapi nggak dipakai. Jadi untuk mengubah sebuah kebiasaan atau culture sebuah tempat itu perlu diupayakan secara terus-menerus dengan kemampuan komunikasi yang baik agar apa yang kita ciptakan, PUPR ciptakan tepat guna, memang dipakai, bukan hanya sekedar pajangan. Jadi tolok ukurnya silakan. Kalau yang ini dicatat ya Pak, Bu, semuanya jika Anda ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Mesti 3M. Bukan demam berdarah, ini 3M gitu ya. M yang pertama adalah mencerahkan. Ya. Jadi apabila Anda ditugaskan menjadi seorang moderator, kan kalau moderator itu mesti mengulik gitu ya, mesti bisa mencongkel segala informasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, informasi itu harus mencerahkan. Jadi bukan hanya teori. Kalau hanya teori, penduduk setempat tidak akan melakukan itu, gitu ya. Karena mesti mengubah sebuah kebiasaan puluhan tahun. Mana mungkin diubah dalam semalam. Karena PUPR kan nggak punya tongkat ajaib. Gimana bisa mengubahnya? Emang bikin candi semalam jadi gitu kayak loro jonggrang gitu kan nggak mungkin. Maka dibutuhkan adalah terus-menerus edukasi yang baik. Sehingga Anda mesti tahu sebagai seorang moderator, setiap narasumber yang diwawancara, dia harus memberikan inspirasi. Inspirasi itu apa sih, Nas? Gitu ya. Inspirasi itu kayak di kepala kita itu ada lampu yang nyala, ting, gitu. Yang tadinya nggak kepikiran, jadi kepikiran, begitu ya. Itu tugasnya moderator. Setiap diksi atau kata yang keluar dari narasumber, dia mesti mencerahkan. M yang kedua, jadi segala sesuatu yang disampaikan itu memberikan pendidikan. Pendidikan itu adalah how to. Kuncinya how to. Jadi misalnya gini, how to itu kan gimana caranya ya. Sehingga yang disampaikan itu bukan hanya tagline. Bukan hanya iklan. Bukan hanya sesuatu retorika. Jadi M yang kedua adalah mendidik. Jika narasumber menyampaikan sesuatu, kejar kalimatnya. Bagaimana caranya? Nah, selalu begitu. Oke, bagaimana caranya?
Sehingga orang yang menjadi partisipan dalam webinar langsung kebayang. Contohnya begini nih Mbak Teresia. Badanku pelikat, kotor, keringetan. Bagaimana caranya supaya menghilangkan kotoran di badan? Mandi. Oh iya, kejar tuh, mendidik. M yang kedua kan mendidik. Kalau M yang pertama kan mencerahkan. Mencerahkan adalah badan kotor, mandi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mendidik, langsung how to. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mandi, Bapak, Ibu, kepada tamu-tamu narasumber itu? Bagaimana caranya? Nah, akan dijelaskan. Mandi itu adalah sediakan sabun, sediakan atau pakai lata. Ini langsung praktisnya bagaimana? Ya, karena mendidik begitu. Oke. Nah, M yang ketiga adalah sebagai seorang moderator yang baik, maka dia harus bisa mengulik kalimat-kalimat dari tamunya, narasumbernya, yang kalimat tersebut bisa memberdayakan partisipan atau penonton atau seseorang yang lagi dikasih penyuluhan. Begitu ya. Memberdayakan. Memberdayakan tuh maksudnya begini, ada perubahan yang dia lakukan yang pada akhirnya membawa kebiasaan baik yang baru, jadi impact. Sampaikan itu langsung nampol. Yang disampaikan itu langsung ditangkap, dicerna, dan dilakukan sama dia. Ya, jadi mesti jago bagaimana mengulik kalimat yang setiap orang langsung ingin mencoba. Oke? Jadi mencerahkan, habis itu kalimatnya mesti mendidik, yang tadi ya,